Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan, para undangan dan hadirin sekalian. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya Edi Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 8 Mei 2024 akan bertindak selaku pimpinan rapat. Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garing POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik, yaitu Electronic General Meeting System KSCI atau ISI-KSE yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, POJK nomor 15 garing POJK.04/2020. Untuk penyelenggaraan rapat ini, Perseroan telah melakukan A. Penyampaian informasi mengenai rencana rapat kepada PT Custodian Central Efek Indonesia sebagai pihak yang menyediakan dan mengelola IRUPS pada tanggal 2 April 2024. B. Pemberitahuan mengenai mata acara rapat melalui sistem pelaporan elektronik emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 April 2024. C. Pengumuman tentang akan diadakannya rapat pada tanggal 18 April 2024 pada sistem pelaporan elektronik emiten, aplikasi ISI-KSE, dan situs web Perseroan. D. Panggilan rapat pada tanggal 3 Mei 2024 pada aplikasi ISI-KSE, sistem pelaporan elektronik emiten, dan situs web Perseroan. Sebelum rapat dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan quorum sebagai berikut, yaitu untuk mata acara pertama sampai dengan kelima sesuai dengan pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Untuk mata acara ke-6 sesuai dengan pasal 14 ayat 2 angka 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 2 Mei 2024 sampai dengan pukul 16 WIB dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan memeriksa dari keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan, jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 1.570.173.860 saham atau mewakili 75,643% dari 2.075.773.360 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan. Karenanya ketentuan quorum sebagaimana telah disebutkan tadi telah terpenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat ini. Demikian laporan kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih dan rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan panggilan, maka mata acara rapat ini yaitu 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, atau acquit the charge, kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. 3. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan remunerasi anggota direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan susunan pengurus perseroan. 6. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 15 garing POJK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai membahas mata acara rapat, perkenankanlah kami untuk menyampaikan secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan yang telah berjalan selama tahun buku 2023. Kondisi umum perseroan. Pada akhir tahun 2023, perseroan berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 494,7 miliar rupiah, meningkat 98,2% dari tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja yang baik ini merupakan hasil dari kerja keras serta kedisiplinan menjalankan komitmen dalam menjaga kualitas aset yang sehat, fokus untuk menghasilkan produk berkualitas, melakukan inovasi produk dan layanan, serta terus meningkatkan penerapan praktek terbaik manufaktur guna mempertahankan kualitas dan standarisasi produk. Para hadirin yang kami hormati, demikian ringkasan kondisi umum perseroan selama tahun buku
2023. Untuk selanjutnya kita akan meneruskan acara rapat dengan pembahasan mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-6 rapat. Kita memasuki pembahasan mata acara pertama rapat. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023. Para hadirin yang terhormat, penjelasan pokok-pokok laporan tahunan serta laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2023 dan laporan Dewan Komisaris telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ronald Wala selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ringkasan terkait pokok-pokok laporan tahunan Perseroan. Kepada Bapak Ronald Wala, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Edi Sugito selaku pimpinan rapat. Selamat pagi para hadirin, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi sehat saya. Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 5,05% atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,31%. Tantangan lain muncul dengan adanya kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata sebesar 10%, sehingga harga rokok secara umum mengalami kenaikan. Hal tersebut cukup berdampak pada industri rokok yang relatif stagnan di tahun 2023. Di tahun yang sama, seluruh insan Bismillah juga berduka atas berpulangnya salah satu direktur kami, yaitu Bapak Muhammad Prasianto pada 30 September 2023. Dengan berbagai tantangan dan duka yang kami alami, Perseroan terus fokus bergandeng tangan menyatukan sinergi dan kerja kami untuk selalu membawa Perseroan unggul dalam kualitas dan bertanggung jawab dalam usaha. Dengan kerjasama dan sinergi yang positif, di sisi operasional, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dan secara umum dapat melampaui target. Penjualan Perseroan tumbuh 31,6% jadi 4,9 triliun rupiah dari 3,7 triliun rupiah di tahun 2022. Peningkatan penjualan ini didukung oleh penjualan segmen sigaret kretek tangan yang mencatat peningkatan yang sangat baik, yaitu 80% dari 411,5 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 740,8 miliar rupiah di tahun 2023. Laba bersih yang dibuka Perseroan pada tahun 2023 mencapai 494,7 miliar rupiah, meningkat 98,2% dari tahun sebelumnya yang sebesar 249,7 miliar rupiah. Perseroan juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 18,8% atau menjadi 2,6 triliun rupiah dari 2,2 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Terlepas dari kinerja baik yang diraih Perseroan tahun 2023, Perseroan terus fokus terutama dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang melalui penerapan tata kelola yang baik dan juga terus melakukan inovasi produk dan pelayanan. Sejalan dengan upaya untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang diminati konsumen, tahun 2023 Perseroan telah meluncurkan produk baru di segmen sigaret kretek mesin, yaitu Bismillah Diplomat Eco Coklat. Di ranah tata kelola usaha, Perseroan juga terus menjalankan komitmen untuk mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals atau SDG dalam kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan tanggung jawab sosial. Untuk kegiatan tanggung jawab sosial berkelanjutan di tahun 2023, Perseroan juga kembali menggelar program kewirausahaan atau Diplomat Success Challenge atau DSC yang telah memasuki penyelenggaraan ke-14 sejak tahun 2010. Tahun 2023, DSC sukses diikuti oleh 29.780 wirausaha Indonesia dan menghasilkan para entrepreneur muda masa depan
Indonesia sebagai binaan perseroan. Selain itu, sejalan dengan komitmen perseroan dalam menjalankan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan kerja kami, di tahun 2023, perseroan telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk proses produksi. Dalam rapat ini, direksi juga melaporkan rikasan susunan pemegang saham perseroan pada akhir tahun 2023 sesuai dengan daftar pemegang saham perseroan per 31 Desember 2023 dan juga telah dilaporkan pada PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Nyonya Indah Tati Wijayadi, Bapak Stephen Wala, Bapak Ronald Wala, Bapak Sugito Winarko, dan masyarakat. Perubahan susunan pemegang saham sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikelola dan diadministrasikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan susunan di akhir bulan secara rutin dilaporkan pada awal bulan berikutnya oleh perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui sistem pelaporan elektronik emiten, dan laporan yang memuat susunan pemegang saham tersebut dapat dilihat dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Dengan pencapaian dan upaya yang telah dilakukan perseroan, dengan segala kerendahan hati kami melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, perseroan berhasil melalui segala tantangan dan mampu memanfaatkan peluang bisnis dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya dan kerjasama berbagai pihak. Dan untuk mengenang direktur kami, Bapak Muhammad Warsianto, perseroan dan segenap karyawan juga akan terus menjalankan nilai-nilai dan kinerja yang baik, seperti yang telah dicontohkan oleh almarhum Bapak Muhammad Warsianto. Kami memberikan apresiasi untuk seluruh karyawan perseroan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga dapat mengantarkan perseroan meraih kinerja yang baik. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada direksi. Dan tak lupa, perseroan mengucapkan terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasama dari para konsumen, pemasok, kreditur, dan mitra bisnis. Semoga sinergi positif yang telah terbangun dapat terus dipertahankan di masa depan. Selanjutnya, laporan Dewan Komisaris akan disampaikan oleh Komisaris Independen Perseroan, Bapak Edi Sugito. Terima kasih, dan dengan ini saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Ronald Wala. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan. Para hadirin yang terhormat, sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Direksi Perseroan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini terefleksi dari pencapaian kinerja operasional dan keuangan perseroan yang sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Juga penerapan target korporasi, salah satunya dengan adanya inovasi produk baru yang diluncurkan untuk masyarakat di segmen sigaret kretek mesin. Dewan Komisaris juga menilai keefektifan strategi yang ditempuh direksi dalam pengelolaan bisnis perseroan sepanjang tahun 2023 telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai target dan strategi yang telah disusun direksi dalam rencana kerja anggaran dasar 2024 sangat realistis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perseroan, termasuk prediksi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Sejalan dengan visi perseroan, kepercayaan dan kesetiaan seluruh pemangku kepentingan senantiasa memacu semangat perseroan untuk terus bertumbuh. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara nyata dalam mendorong pertumbuhan perseroan sepanjang tahun 2023. Demikianlah uraian mengenai laporan tahunan tahun buku 2023 yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, di mana penjelasan yang lebih terperinci termuat dalam laporan tahunan tahun buku 2023. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut,
Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2023 dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat mengajukan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen tanggal 27 Maret 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity at the charge kepada semua anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara pertama rapat sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kese, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur cek pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar meeting hall isi-kese. Kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan menyangkut tata acara pertama rapat ini? Bapak pimpinan rapat, dari pengamatan kami tidak ada pertanyaan yang masuk ke fitur chat dari isi-kese sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi-kese yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kese, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi-kese. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan terdapat suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,920% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang hadir dalam rapat ini. Sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai mata acara rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, kami lanjutkan dengan mata acara kedua. Mata acara kedua rapat adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Penjelasan mata acara kedua rapat adalah sebagaimana telah disampaikan oleh perseroan melalui situs web perseroan dan dalam laporan tahunan direksi. Selanjutnya perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 409.433.833.186 rupiah sebagai berikut. 1. Sebesar 107,1 rupiah per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham perseroan. 2.
sebesar 1 miliar rupiah disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan khusus sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 3. Sisanya dicatat sebagai laba ditahan perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal yang berlaku. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara kedua rapat sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi kesel, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar ini. Hal isi keseh. Kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan menyangkut mata acara kedua rapat ini? Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan yang kami terima dari fitur chat pada kolom electronic opinion ECKC, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak pimpinan. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah dan mufakat. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi keseh yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi keseh, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi keseh. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,920% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat ini. Terima kasih Bapak pimpinan. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya kami lanjutkan dengan mata acara ketiga. Mata acara ketiga rapat yaitu penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik serta persyaratan lainnya. Penjelasan mengenai mata acara ketiga telah disampaikan oleh perseroan melalui situs web perseroan. Selanjutnya perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan rapat ini masih dilakukan proses pemilihan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Proses pemilihan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain. 1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang industri manufaktur dan distribusi, serta memahami kompleksitas usaha perseroan. 3. Independen terhadap grup perseroan. B. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. C. Dalam hal akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara ketiga rapat sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ISIKC, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall ISIKC. Kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan menyangkut mata acara ketiga rapat ini? Bapak Pimpinan Rapat, dari pengamatan kami tidak ada pertanyaan yang diterima dari fitur chat pada ISIKC, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi ISIKC, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau absen, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ISIKC, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi ISIKC. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Dari hasil perhitungan, jumlah suara setuju adalah sebesar 99,767% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang hadir dalam rapat ini. Sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara ketiga rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara keempat rapat, yaitu penetapan remunerasi anggota direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan mengenai mata acara keempat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Dan B. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp6.300.000.000 untuk tahun buku 2024. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara keempat rapat sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ISIKC, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall ISIKC. Kami persilakan. Apakah ada pertanyaan menyangkut mata acara keempat rapat ini? Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dari pengamatan kami tidak ada pertanyaan yang diterima dari fitur chat pada ISIKC, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi ISIKC yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan registrasi pada aplikasi Isi Kese, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kese. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara setuju adalah sebesar 99,767% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara keempat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara kelima rapat ini, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan pasal 15 ayat 13 huruf C Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan nomor 24 tanggal 10 September 2012 dan pasal 15 ayat 15 huruf C Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan nomor 80 tanggal 19 Juli 2015 tentang anggaran dasar perseroan yang mengatur tentang masa jabatan anggota direksi akan berakhir setelah beliau meninggal dunia, maka perlu dilakukan perubahan susunan pengurus perseroan. Selanjutnya saya sampaikan penjelasan singkat mengenai latar belakang diadakannya rapat ini sebagai berikut. Rapat ini dilaksanakan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan atau dewan komisaris terkait dengan meninggalnya Bapak Warsyanto selaku Direktur Perseroan yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023. Di mana pemberitahuan terkait hal tersebut telah disampaikan oleh perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat keterbukaan informasi nomor 035-9-2023 tertanggal 2 Oktober 2023. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/PJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan perubahan susunan pengurus perseroan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara rapat ini. Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menetapkan susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2027 sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Ronald Wala, Direktur Bapak Krisna Tanimiharja, Direktur Bapak Sugito Winarko, Direktur Bapak Lukas Firman Jayanto. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Ibu Indah Tati Wijayadi, Komisaris Bapak Stephen Wala, Komisaris Independen Edi Sugito, Komisaris Independen Bapak Daniel Sutrio Darmadi. B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan atau menyatakan keputusan mengenai susunan direksi dan dewan komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara kelima rapat ini sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kese, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar e-meeting hall Isi Kese. Kami persilahkan. Apakah
apakah ada pertanyaan yang menyangkut mata acara kelima rapat ini? Bapak pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa tidak ada pertanyaan yang diterima dari fitur chat ICKC, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih, Bapak pimpinan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi ICKC, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ICKC, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi ICKC. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih, Bapak pimpinan rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara setuju adalah sebesar 99,767%, atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara kelima ini. Terima kasih, Bapak pimpinan. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara ke-6 rapat, yaitu perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha menyesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Para hadirin yang terhormat, dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Dengan ini perseroan bermaksud melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020 dengan kode KBLI sebagai berikut. 12099 industri, bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya. 70209 aktivitas konsultasi manajemen lainnya. 46335 perdagangan besar rokok dan tembakau. 64200 aktivitas perusahaan holding. Adapun perubahan usulan pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di slide presentasi yang disampaikan dalam rapat ini. Hadirin yang saya hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara rapat ini. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menyetujui dan merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam rangka penyesuaian dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya atau lebih lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sebagaimana telah disampaikan dalam rapat ini. B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris untuk mengubah, menyesuaikan, dan atau menyusun kembali ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Berikut perubahan atau pembaruannya bila ada, dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan atau perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara ke-6 rapat sesuai dengan tata tertib. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi KSE, dipersilakan mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall isi KSE. Kami persilakan. Apakah ada pertanyaan menyangkut mata acara ke-6 rapat ini? Bapak Pimpinan, dari pengamatan kami tidak ada pertanyaan yang diterima dari fitur chat isi KSE, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi KSE, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi KSE, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi KSE. Kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,767% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara ke-6 ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para hadirin yang terhormat, dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan seluruh tata acara rapat ini, berakhirlah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Dengan ini, rapat kami tutup secara resmi pada pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin sekalian atas kehadiran, kerjasama, dan dukungan Bapak dan Ibu, sehingga rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia.